Ya, benar. Pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani terapi continuous ambulatory peritoneal dialisis memiliki kebutuhan yang khusus, terutama adalah dalam hal makanan. Untuk itu, manajemen diri terkait dengan pengaturan pola makan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk pasien yang menggunakan CAPD ini. Jadi begini, ginjal yang tidak berfungsi secara optimal tidak akan memiliki kemampuan untuk membuang sisa metabolisme tubuh dengan baik. Sisa metabolisme ini akan berakibat pada kondisi kesehatan. Apabila asupan nutrisi dan cairan tidak diatur dengan baik, terutama natrium, kalium, ataupun fosfor, kalau tidak diatur dengan baik, ini dapat menumpuk di dalam tubuh dan ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya adalah terjadi kenaikan tekanan darah, terjadi gangguan pada jantung, bahkan bisa menyebabkan terjadinya penipisan pada tulang. Untuk itu, pengaturan pola makan dan pengaturan cairan pada pasien yang menggunakan CAPD menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan. Baik, mari kita bahas satu persatu bagaimana pengaturan nutrisi dan cairan pada pasien CAPD meliputi beberapa aspek utama. Kita bahas dari yang pertama, yaitu energi. Tubuh memerlukan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjaga fungsi organ untuk tetap optimal. Pada pasien CAPD terdapat kebutuhan energi yang bervariasi berdasarkan usia dan berat badan. Pada usia yang kurang dari 60 tahun, kebutuhan untuk energi hariannya adalah 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pada usia yang lebih dari 60 tahun, kebutuhan untuk energinya adalah 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bahas dengan contoh kasus. Contohnya adalah pasien perempuan berusia 65 tahun dengan berat badan adalah 50 kg. Untuk kebutuhan energinya yaitu adalah 50 kg dikalikan 30 kilokalori, didapatkan hasil yaitu 1.500 kilokalori per hari. Nah, untuk cairan dialisa 1,5%, 1,5%, 1,5%, dan 4,25%, sehingga kalau di total ada 510 kilokalori per harinya. Maka kebutuhan energi adalah 1.500 dikurangi 510 kilokalori, yaitu hasilnya adalah 990 kilokalori per hari. Kita hitung dengan contoh kasus ya. Contohnya adalah pasien perempuan berusia 65 tahun dengan berat badan adalah 50 kg. Maka kebutuhan karbohidratnya yaitu 50% dari asupan energi adalah 50% dikalikan 1.500 kilokalori per hari, yaitu didapatkan 750 kilokalori. Energi yang diperoleh dari cairan dialisat yang terbagi menjadi 1,5%, 1,5%, 1,5%, dan 4,25% didapatkan hasil adalah 510 kilokalori. Maka kebutuhan karbohidrat harian adalah 750 kilokalori dikurangi 510 kilokalori yang diperoleh dari cairan dialisat. Sehingga total kebutuhan harian untuk karbohidratnya adalah 240 kilokalori. Ketika kita konversikan dalam gram, maka kebutuhan karbohidrat per hari adalah 240 dibagi 4 kilokalori. Sehingga didapatkan kebutuhan karbohidrat per hari adalah 60 gram. Nah, kebutuhan 60 gram karbohidrat ini akan diperoleh dari sumber baik itu makanan atau minuman yang merupakan sumber dari karbohidrat. Nah, untuk makanan dan minuman yang mengandung sumber karbohidrat sangat tinggi,
terutama adalah minuman yang manis, kemudian makanan yang berasal dari tepung, maka sumber-sumber ini harus betul-betul dibatasi. Yang kedua kebutuhannya adalah lemak. Rekomendasi kebutuhan lemak pada pasien dengan CAPD ini adalah berkisar 30% dari total kebutuhan energi harian. Di mana kita tahu bahwa 1 gram lemak itu akan menghasilkan 9 kilokalori. Kita akan menghitung kembali ya, sebagai contoh kasus ya tadi ya, perempuan usia 65 tahun dengan berat badan 50 kg, maka kebutuhan lemak yaitu 30% dari total energi harian, kita akan mendapatkan yaitu 30% dikalikan 1500 kilokalori. Sehingga kita akan dapat kebutuhan untuk lemak adalah 450 kilokalori. Yang apabila kita konversikan dalam gram, maka akan didapatkan kebutuhan lemak itu adalah 450 dibagi 9. Hasilnya adalah 50 gram lemak untuk kebutuhan perharinya. Kemudian zat gizi makro yang berikutnya adalah protein. Kita tahu bahwa protein itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan semua jaringan tubuh. Termasuk juga di sini adalah untuk menjaga kekuatan otot dan juga adalah proses penyembuhan infeksi. Sejumlah kecil protein tetap akan hilang bersama dengan cairan yang terkuras ya selama proses dialisis. Nah, protein yang hilang karena berpindah ke cairan dialisat ini perharinya berkisar sekitar 5-15 gram per hari. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa asupan protein dalam makanan itu harus cukup, harus kita penuhi dalam sehari-hari. Paling tidak 2 kali sehari itu harus terpenuhi sumber proteinnya. Nah, untuk pasien dengan CAPD, rekomendasi asupan protein perhitungannya adalah 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan per hari. Kita kembali ke contoh kasus, misalnya pasiennya adalah beratnya 50 kg, maka kebutuhan protein per harinya adalah 60 sampai 65 gram per hari. Berikut adalah beberapa makanan yang bersumber dari protein nabati dan hewani beserta kandungan proteinnya. Setelah kita membahas tentang zat gizi makro ya untuk pengaturan pola makan pasien dengan CAPD, kita akan lanjut pada pengaturan zat gizi mikro. Yang pertama, kita tahu bahwa zat gizi mikro itu terdiri dari mineral dan vitamin. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu terkait dengan mineral, yaitu adalah natrium. Natrium adalah mineral yang ditemukan secara alami dalam makanan dan dapat mempengaruhi tekanan darah, sehingga kita tetap harus mengontrol asupan natrium ini pada pasien yang menggunakan CAPD. Rekomendasi kebutuhan natrium untuk pasien yang menggunakan CAPD itu adalah 1.500 sampai 2.300 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Kita ketahui bahwa kandungan natrium ditemukan dalam jumlah besar seperti pada makanan yang cepat saji, garam dapur, makanan kaleng, asinan, cemilan, ataupun minuman instan. Sehingga minuman-minuman ini harus tetap dibatasi. Nah, saya menyarankan kepada Anda untuk mengurangi jumlah garam dalam makanan. Karena dengan mengurangi atau membatasi asupan garam dapat membantu, yaitu yang pertama mengurangi rasa haus, yang kedua adalah mencegah terjadinya cairan ekstra atau terjadinya penumpukan cairan ekstraseluler sehingga menyebabkan pembengkakan baik nanti pada kaki, pada tangan ataupun seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, kegunaan kita membatasi asupan garam adalah untuk mengontrol tekanan darah. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengurangi asupan garam ini. Yang pertama adalah kita bisa menghindari penggunaan garam ya dalam makanan saat masak ya sehari-hari. Sebaik mungkin bahwa tidak ada garam yang diletakkan di meja, sehingga
kita tidak akan mungkin menambahkan garam dalam makanan yang sudah terhidang di depan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan perasa atau kita menggunakan bumbu yang kuat, rempah yang banyak, sehingga itu akan menambah cita rasa makanan. Misalnya kita bisa menggunakan bawang putih, bawang merah, kemudian kita bisa menambahkan rempah misalnya kunyit, ya, jahe, kencur, ya, ataupun lada. Itu adalah bahan-bahan atau bumbu yang bisa kita gunakan untuk menambah cita rasa makanan. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengurangi asupan makanan yang mengandung garam dan kemudian beralih ke rendah garam. Memang ini membutuhkan pembiasaan, ya, tetapi tetap harus diupayakan supaya asupan garam pada yang sudah menggunakan terapi CAPD ini bisa dibatasi atau dikendalikan. Berikut adalah daftar makanan yang mengandung tinggi dan rendah natrium. Zat gizi mikro berikutnya yang kita akan bahas adalah mineral kalium. Kalium adalah salah satu mineral yang sangat penting juga bagi tubuh, tetapi ini kadarnya harus kita batasi karena memang pada pasien CAPD di mana ginjal juga sudah tidak dapat membuang kelebihan kalium dengan baik, artinya di sini kita harus mengontrol asupan kalium yang masuk dalam bersama asupan makan sehari-hari. Berapa kebutuhan kalium yang disarankan untuk pasien dengan CAPD ini adalah sekitar 3,5 sampai 5,5 milimol per liter atau 3 gram sampai 4 gram per harinya. Kadar kalium yang tinggi atau rendah dalam darah dapat membahayakan jantung. Bisa terjadi kondisi aritmia yang ini bisa berakibat fatal. Namun kadar kalium darah juga tidak boleh melebihi 5,5 karena ini akan menyebabkan gangguan irama jantung. Berikut adalah daftar makanan tinggi dan rendah kalium. Mineral selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor adalah mineral yang ditemukan dalam makanan dan juga digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Rekomendasi kadar fosfor yaitu 800 sampai 1000 mg per hari. Kadar fosfor dalam darah dapat meningkat jika ginjal tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kadar fosfor yang tinggi dan menyebabkan kondisi pada tubuh seperti gatal pada kulit, tulang yang rapuh, nyeri sendi, kalsifikasi pembuluh darah atau tingginya kalsium dalam darah. Zat selanjutnya adalah serat. Nah, serat ini sangat penting juga untuk mencegah sembelit dan menjaga buang air supaya tetap lancar, ya. Jadi sembelit ini merupakan masalah yang biasanya memang umum terjadi pada pasien dengan CAPD, dan diharapkan pasien dengan CAPD ini tetap bisa buang air besar, ya, 1-2 kali per harinya. Setelah kita membahas tentang mineral, yang berikutnya adalah zat gizi mikro yaitu vitamin. Nah, pada kondisi dialisis yaitu dengan CAPD, itu bisa terjadi juga kehilangan sejumlah vitamin, terutama adalah vitamin yang larut dalam air. Nah, sehingga pada pasien-pasien mendapatkan terapi dengan CAPD ini bisa konsultasi dengan dokter, ya, yang nantinya dapat direkomendasikan, ya, dokter ataupun dokter gizi, sehingga nanti akan bisa direkomendasikan apakah perlu mendapatkan tambahan multivitamin, ya. Hal ini terutama untuk mencegah terjadinya defisiensi atau kekurangan pada beberapa vitamin yang ikut larut pada saat dialisis. Nah, hal itu semua yang perlu diperhatikan oleh pasien CAPD dalam mengelola nutrisi sehari-hari.
Selain nutrisi, ada hal yang penting yang harus diperhatikan juga pada pasien yang mendapatkan terapi CAPD ini, yaitu adalah pengaturan cairan. Nah, pasien yang menggunakan CAPD perlu mengatur asupan cairan dengan tujuan apa? Yang pertama, ya, mencegah terjadinya komplikasi yaitu peningkatan tekanan darah yang berisiko akan menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Yang kedua adalah mencegah terjadinya pembengkakan atau udem, terutama di daerah kaki ataupun wajah. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya sesak nafas akibat adanya penumpukan cairan di paru-paru. Kemudian pengaturan cairan ini juga untuk mencegah terjadinya komplikasi yaitu adanya peningkatan kerja jantung yang lebih berat. Biasanya ini kalau terus-menerus terjadi bisa menyebabkan adanya gagal jantung. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pengaturan asupan cairan pada pasien yang menggunakan CAPD ini adalah untuk mencegah komplikasi yaitu penurunan tekanan darah yang bisa menyebabkan kondisi kurang baik untuk pasien dengan CAPD. Mari kita bahas beberapa hal yang terkait dengan pembatasan cairan ini. Nah, pada pasien dengan menggunakan CAPD, rekomendasi asupan cairan sehari-hari adalah 1.500 sampai 2.000 ml per hari ditambahkan dengan jumlah urin per 24 jam. Nah, kita coba akan menghitung ya, misalnya pasien laki-laki yang memiliki kadar urin 24 jam misalnya adalah 1.000 ml, artinya kebutuhan cairannya adalah berkisar 2.500 sampai 3.000 ml per harinya. Nah, perlu diketahui bahwa asupan atau kebutuhan cairan ini bisa dipenuhi baik itu dari minuman ataupun makanan yang mengandung cairan. Nah, terdapat beberapa makanan yang harus kita perhitungkan juga jumlah cairannya. Berikut adalah daftarnya ya. Nah, untuk pasien dengan CAPD, jika Anda memiliki kesulitan, mulailah dengan beberapa tips ini. Tentu, saya ingin menyampaikan bahwa pada pasien yang menggunakan terapi CAPD bahwa manajemen diri dalam mengelola nutrisi dan cairan bukan sekedar aturan, tetapi ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan menerapkan pola makan yang tepat, pengaturan cairan yang tepat juga, maka pasien dengan CAPD akan menjalani CAPD dengan lebih nyaman dan resiko komplikasinya bisa dihindari. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter gizi klinik Anda jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam mengelola diet harian. Tetap semangat, terus jaga kesehatan.